Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskia Fadila Hoirunisa, NPM 10080018418 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Public Relation Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Pola Komunikasi Kelompok Sadar Wisata dalam Mewujudkan Desa Wisata Halal, Studi Etnografi Komunikasi pada Desa Wisata Alam Endah, Kabupaten Bandung dalam Mewujudkan Desa Wisata Halal. Konteks penelitiannya di sini saya melihat bahwa pariwisata adalah salah satu subsektor perekonomian Indonesia sebab mampu mendatangkan banyak wisatawan dalam negeri maupun luar negeri untuk berkunjung ke tanah air. Selain itu, saya juga melihat bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbanyak sehingga memiliki daya tarik tersendiri dalam mendatangkan wisatawan muslim. Oleh sebab itu, Provinsi Jawa Barat juga tengah mencanangkan program wisata halal. Salah satunya adalah desa wisata halal yang berada di Kabupaten Bandung, yaitu Desa Alam Endah, di mana di sini pengelolanya merupakan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Namun, dari pengelolaan tersebut masih banyak hal-hal yang tidak sejalan atau tidak adanya pola komunikasi yang terjadi, sehingga output dari program desa wisata halal belum terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu, fokus penelitian di sini adalah bagaimana pola komunikasi kelompok yang ada di kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Desa Alam Endah, Kabupaten Bandung. Pertanyaan penelitian di sini ada 4. Yang pertama, bagaimana kebiasaan Pokdarwis sebagai tindak komunikasi dalam mewujudkan desa wisata halal. Yang kedua, bagaimana bentuk diskusi Desa Alam Endah sebagai peristiwa komunikasi dalam mewujudkan desa wisata halal. Yang ketiga, bagaimana proses pengambilan keputusan Pokdarwis Desa Alam Endah sebagai situasi komunikasi dalam mewujudkan desa wisata halal. Dan yang terakhir adalah bagaimana makna komunikasi anggota Pokdarwis Desa Alam Endah dalam mewujudkan desa wisata halal. Di sini metode yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif karena saya ingin mencari tahu lebih dalam mengenai pola-pola komunikasi yang ada di Pokdarwis Alam Endah. Lalu saya menggunakan paradigma interpretatif di mana saya ingin menginterpretasikan pola-pola tersebut untuk menjadi sebuah model sebagai sebuah model. Lalu pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan etnografi komunikasi. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah observasi, di mana di sini saya melakukan observasi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan dari Pokdarwis Alam Endah. Saya juga melakukan wawancara dengan 3 informan utama, yaitu ketua, bendahara, dan anggota Pokdarwis yang telah berkecimpung selama lebih dari 10 tahun, lalu studi kepustakaan. Lalu teknik analisis dan uji keabsahan data di sini saya mereduksi, menyajikan, dan mengkonklusi data tersebut. Lalu saya melakukan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil observasi saya dengan hasil wawancara saya. Hasil penelitian menunjukkan ada 5 kebiasaan yang dilakukan Pokdarwis. Dalam kebiasaan tersebut tidak terbentuk rutinitas sebagai tindak komunikasi dari Pokdarwis Alam Endah dalam mewujudkan desa wisata halal. Yang kedua, pada bentuk diskusi yang dilaksanakan, diskusi mengenai desa wisata halal hanya dilakukan 1 kali saja, sehingga peristiwa yang berkaitan dengan hal tersebut tidak terjadi karena kurangnya intensitas diskusi yang berlangsung. Yang ketiga, berbagai situasi dilakukan bersama oleh Pokdarwis, namun untuk implementasi desa wisata halal belum terwujud. Proses pengambilan keputusan terkait desa wisata halal belum terjalankan oleh Pokdarwis ini. Lalu yang terakhir adalah makna, di mana di sini mereka semua atau anggota dan ketua memaknai bahwa desa wisata halal atau wujud dari desa wisata halal hanya sebuah formalitas. Namun di hal-hal lain terbentuk suatu kedekatan emosional berupa rasa kekeluargaan di kelompok ini. Lalu ini adalah modelnya, di sini ada 4, ada peristiwa, tindak, situasi, dan makna komunikasi, di mana peristiwanya di sini berorientasi pada desa wisata halalnya tidak berlangsung secara maksimal, lalu tindak komunikasi di mana tindakan yang dilakukan tidak menghasilkan desa wisata halal, lalu situasi komunikasi, berbagai kebiasaan dilakukan secara rutin, kecuali kegiatan monitoring, sehingga implementasi desa wisata halal belum terwujud, lalu makna komunikasi, di mana di sini ketua dan anggota memiliki makna yang sama. Kesimpulan dan saran di mana tidak adanya pola komunikasi yang terbentuk dalam proses perwujudan desa wisata halal karena informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa tidak diimplementasikan oleh Pokdarwis Alam Endah, di mana di sini ketua kelompok yang menerima informasi dari pemerintah desa tersebut hanya menyampaikan dan tidak membuat diskusi atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan wujud desa wisata halal sehingga tidak membentuk kebiasaan-kebiasaan dan tidak ada pola yang terbentuk di situ. Lalu mereka semua memaknai bahwa desa wisata halal hanyalah formalitas saja. Lalu sarannya di sini peneliti memiliki rekomendasi teoritis di mana pada penelitian serupa, penulis merekomendasikan untuk membahas terkait strategi komunikasi dari Pokdarwis Alam Endah karena terdapat keunikan dari strategi komunikasi yang dijalankan.
Lalu rekomendasi praktisnya di mana pada pemerintah desa alam endah atau pemerintah daerah, potensi desa wisata halal merupakan aspek penting dalam iklim pariwisata. Oleh sebab itu, penulis merekomendasikan bahwa perencanaan terkait program desa wisata halal lebih dikembangkan kembali. Selain itu, Desa Alam Endah memiliki potensi besar untuk menjalankan program wisata halal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.